Shalom, apa kabar? Salam sejahtera untuk jemaat Tuhan. Sangat gembira berjumpa dengan jemaat semua walaupun kita beribadah secara atas talian. Tidak terasa kita telah masuk minggu yang kedua dalam bulan Julai dan tema kita pada minggu ini adalah tentang hidup dalam Kristus. Pada pagi ini kita akan dilayani oleh pastor kita yaitu Pastor Robin Nulok yang sudah mempersiapkan dengan sangat baik apa yang akan dibagikan dengan kita pada pagi ini. Sebelum itu, mari saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan kita yang luar biasa. Selamat beribadah. Bapa di dalam surga, kami naikkan syukur, puji, dan hormat kepada Engkau, karena Engkau Tuhan yang Maha Besar. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan di atas ruang masa sekali lagi kami bersama dengan keluarga besar kami Airport Road Bahasa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau menyertai, Engkau bersama dengan setiap pribadi yang ada dimanapun mereka berada. Dan Engkau tahu yang Tuhan mereka semuanya sehati sejiwa datang untuk memuji, menyembah Engkau sahaja. Terima kasih pada Tuhan pada pagi hari ini. Kami dapat bersama dalam kami bersekutu bersama dengan keluarga besar kami. Dan tahu bahwa pimpinan Tuhan yang akan membawa kami dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya perjumpaan kami. Dan kami memuji Engkau Tuhan dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Karena semuanya adalah untuk meninggikan, untuk memuji, untuk memberkati sesama kami Tuhan. Lebih-lebih lagi kami tahu kasih Tuhan bersama dengan kami dalam semuanya. Bapa Surgawi, kami menyerahkan acara-acara yang ada telah dilangsungkan. Kiranya Engkau menyertai dalam apapun yang kami perbuat. Dari nyanyian, pujian, dan syukur yang kami naikkan. Doa-doa yang kami panjatkan. Dan lebih-lebih lagi kepada yang membawa firman pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati dia Tuhan, menyertai dia, mengurapi dia, dan menggunakan dia Tuhan sebagai saluran untuk memberikan kami berkat-berkat yang Tuhan telah janjikan untuk kami sebagai pribadi. Dan kami doakan warga kami dimanapun mereka berada, khusus kami ingatkan mereka yang tua, warga emas kami, mereka yang sakit, mereka yang dalam kepulauan-kepulauan yang lain Tuhan. Engkau sedia untuk membantu mereka. Engkau sedia untuk memberikan mereka Tuhan apa yang mereka perlukan. Bapa, kami mengucapkan terima kasih karena kebaikan Tuhanlah yang dapat memberikan kami masa untuk duduk, untuk sama-sama melihat kepada janji-janji Tuhan melalui firman Tuhan, melalui kata-kata yang Tuhan akan sampaikan, supaya kami dapat memperkuatkan diri kami, mengingatkan kepada diri kami, selagi kami masih berada di dunia ini, di bumi ini Tuhan. Engkau Tuhan akan membantu kami. Engkau Tuhan bersama dengan kami. Engkau Tuhan yang menyertai kami dalam segala langkah-langkah kami. Terima kasih kami serahkan segala yang ada, urusan-urusan yang ada Tuhan. Dalam keadaan yang ada pada waktu ini, kami amat memerlukan Tuhan untuk terus menguatkan kami, untuk terus menjaga kami. Bapa, terima kasih di atas segalanya. Biarlah kiranya Tuhan, penyertaan Tuhan bersama dengan kami dari permulaan, pertengahan hingga akhir perjumpaan kami pada hari ini juga. Kami serahkan semuanya dalam tangan Engkau. Tuhan, terima kasih di atas segalanya. Nama Yesus kami ucap syukur dan berterima kasih. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Walau dimanapun kita berada, mari saya mengajak kita untuk berdiri bersama. Kita angkatkan penyembahan ini bersama-sama. Kami ingin tinggal di dalam Engkau ya Tuhan, karena hanya di dalam Engkau ada damai, kekuatan, dan pengharapan. Hiduplah selamanya di dalam kami, Yesus. Tempat yang ku rindukan
ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, membuat hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Sembah Kau Tuhan, di hadirat-Mu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, membuat hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, membuat hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, membuat hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Mari bersama katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau
pujian, hormat hanya bagi nama Tuhan kami Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kiranya pujian kami ya Tuhan membawa harum dan menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah kepada kita semua. Selalu senang untuk dapat bersama dan berjumpa di dalam kasih Tuhan, di mana kita dapat saling memberi, saling menolong, saling menguatkan, dan saling meneguhkan di antara satu dengan yang lain. Itulah makna dari sebuah gereja. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan melihat dan menggali daripada kebenaran Tuhan. Namun sebelum kita lebih lanjut, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih anugerah-Mu, berkat-Mu, kelimpahan-Mu, rahmat-Mu, perlindungan, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami ada seperti mana kami ada pada hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk bersama di dalam meneliti dan memahami kebenaran. Ajarlah kami untuk melihat kebenaran-Mu dengan jelas. Ajarlah kami untuk memahaminya dengan benar, sehingga kami dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kebenaran. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami. Kami mengundang Roh-Mu untuk membantu kami, membawa kami memikirkan hal-hal yang Tuhan ingin kami lakukan dalam kehidupan ini. Inilah doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita melihat Alkitab kita yang terambil di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5, garis besar yang tertulis di sana, keadaan manusia pada akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri mereka. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, belagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sebuah topik atau sebuah tema yang saya angkat dari pembacaan kita ini, yaitu hidup di dalam Kristus. Latar belakang daripada kisah dan cerita bahwa Timotius adalah seorang percaya yang dari Listra, dan ibunya adalah orang Yahuda, sementara ayahnya adalah seorang Yahudi. Dia adalah seorang yang setia dan taat di dalam pelayanannya. Walaupun dia masih muda, tetapi semangatnya yang luar biasa membuatnya tidak mundur di dalam pelayanannya. Rintangan, cabaran, pergumulan, dan sebagainya membuatnya semakin mengerti dari makna sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan. Secara singkatnya, dia diutus untuk mengurus persoalan-persoalan yang ada di Korintus dan dipercayakan untuk memimpin dan menjadi seorang gembala di Efesus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam konteks pembacaan yang kita baca sebentar tadi, di sini Rasul Paulus
memperingatkan kepada Timotius mengenai apa yang akan terjadi pada hari-hari terakhir dan bagaimana jalan keluar untuk menghadapi masa-masa itu, supaya sehingga Timotius sendiri tidak merasa heran ketika di dalam jemaat terdapat orang-orang yang jahat, orang-orang yang hidup tidak benar. Jadi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana cara kita menghadapi hari-hari terakhir yang penuh dengan masa-masa yang sukar yang terdapat di dalam pembacaan kita sebentar tadi, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Sesungguhnya kita sedang berada di zaman yang sangat sukar, di mana manusia mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, menyombongkan diri, suka memfitnah, memberontak, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka berkata buruk terhadap orang lain, dan suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, belagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menurut kehendak Allah. Jadi inilah keadaan manusia pada akhir zaman. Ini adalah satu peringatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius dan juga kepada kita sebagai orang yang percaya pada hari ini. Dan kalau kita lihat pada hari ini adalah satu fakta yang tidak dapat dibantah. Seringkali kita temukan di mana-mana pada hari ini. Orang-orang yang semakin hari mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, tujuan hidupnya adalah uang, tujuan daripada seluruh perjalanannya adalah kehendaknya sendiri. Jadi itulah yang sebenarnya disebut masa-masa yang sukar, yang sering kita jumpa pada hari ini. Jadi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, untuk menghadapinya, untuk menghadapi masa itu, kita perlu memiliki pola pikiran Kristus. Mari kita melihat firman Tuhan, ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi pasal 2 ayat 5. Dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Dan mari kita melihat di dalam Galatia. Di dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, artinya kita harus hidup berbeza dengan dunia ini, karena kita telah menyerahkan hidup kita kepada Kristus dan percaya kepada Kristus. Orang percaya tujuannya bukan pada apa yang dia inginkan, tetapi apa yang Allah inginkan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apa itu zaman? Zaman itu tentu berbicara mengenai waktu, ruang, keadaan, atau peristiwa yang terjadi. Namun, zaman itu tidak berubah. Yang berubah adalah pola pikiran kita, gaya hidup kita, selera hidup kita, gairah hidup kita, fokus kita. Itu yang berubah. Jadi kalau kita selidiki hidup kita, bagaimana dengan diri kita sendiri? Apa pola pikiran kita? Apa gaya hidup kita? Apa selera hidup kita? Apa yang menjadi fokus kita? Dan apa yang menguasai diri kita pada saat ini? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, cara berpikir manusia itu dikuasai oleh rasional, logika, ilmu pengetahuan, nasihat agama, dan moral. Dan yang paling dalam adalah emosi, egois, dan hal-hal yang lain.
hal-hal yang jahat. Itulah yang seringkali difikirkan oleh manusia. Namun kalau pikiran kita dikontrol oleh emosi, perasaan, kehendak atau gairah, maka hidup kita akan naik turun. Sebab perasaan itu tidak selalunya pasti dan tidak semestinya benar. Perasaan itu bergantung kepada keadaan. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang mengeluh, kadang-kadang emosi, kadang-kadang tidak. Jadi itulah perasaan. Namun, kalau kita dikuasai oleh pikiran rasional, logika, ilmu pengetahuan, dan nasihat moral, tetapi tanpa ada pengharapan di dalam Kristus, maka kita akan mudah stres. Karena hidup tanpa harapan, hidup tanpa kepastian. Jadi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pikiran adalah pusat dari seluruh pergerakan kita. Karena cara berpikir akan menghasilkan cara pandang, dan cara pandang akan menghasilkan cara penilaian. Artinya dasarnya adalah cara berpikir. Tetapi kalau cara berpikir Kristus lain, berbeza. Kita harus memiliki cara pikir Kristus. Mari kita melihat di dalam Korintus, 1 Korintus pasal 2 ayat 16. Dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam ayat ini, dan ayat ini tidak sedang menjelaskan bahwa Paulus mengetahui apa yang sedang Tuhan pikirkan, tetapi mengikuti cara berpikir Kristus. Bagaimana cara Kristus berpikir ketika dia menghadapi masalah atau masa-masa yang sukar? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, semua yang terjadi di dalam dunia ini sifatnya sama. Masalah dan kejadian semuanya sama. Kenapa? Karena orang percaya atau orang tidak percaya sama punya masalah, sama punya persoalan di dalam kehidupannya, dan sama memiliki kesulitan. Tidak ada yang berbeza, semuanya sama. Tetapi cara pikirnya, cara pandangnya, dan cara penilaiannya, itu yang menentukan apakah dia stres atau tidak. Kalau kita memiliki cara pikir Kristus, apapun yang terjadi, saya percaya segala sesuatu Tuhan baik. Sebab Tuhan mengerjakan segala kebaikan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika ada masalah menimpa kita atau persoalan menimpa kita, kita punya berbeza. Sehingga kita tidak stres, tidak menjadi gila dan sebagainya. Karena kita tahu Tuhan pasti menolong. Karena kita tahu di ujung sana Tuhan pasti memberi jalan keluar. Sebab di dalam Tuhan kita punya pengharapan. Jadi itulah hidup di dalam Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, milikilah cara pikir Kristus. Artinya mengikuti pikirannya, mengikuti kehendaknya, sehingga kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Saudara, cara orang lain melihat masalah sebagai masa yang menyedihkan. Tetapi bagi kita masa depan, orang lain melihat masalah menimpa dia adalah sesuatu yang berat terjadi dalam kehidupannya. Tetapi bagi kita, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, masalah itu adalah ada jalan keluarnya atau peluang untuk mendapat janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus memiliki cara pikir Kristus. Dan yang kedua adalah teladanilah Kristus. Mari kita melihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 7.
Demikian firman Tuhan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi ini hal yang harus kita teladani di dalam Kristus Yesus. Dikatakan Kristus telah mengosongkan dirinya. Artinya dia menjadi manusia. Dia membatasi dirinya. Dia membatasi dirinya dan dia mengambil rupa sama dengan manusia. Bukan berarti dia terbatas, tetapi dia sendiri yang membatasi dirinya dan mengambil rupa sama dengan manusia, termasuk kelemahan manusia, termasuk kekurangan, semuanya dia ambil, termasuk dosa manusia, sehingga kita dibebaskan. Itulah janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan diri kita? Apa yang menguasai pola pikiran kita? Apa yang mengontrol? Apa yang mengendali hidup kita? Apa yang menjadi selera kita? Apa yang menjadi kemauan kita? Apakah kita masih bergairah di dalam menyembah Tuhan? Atau bergairah untuk mempelajari kebenaran Tuhan? Atau bergairah menjadi saksi dan memberitakan kebenaran Tuhan di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan? Kita harus sama dengan Kristus. Bukan mirip, tetapi sama. Sama dalam arti menilai segala sesuatu itu dan memandang segala sesuatu itu, dan juga dalam merendahkan hati dan taat kepada Allah. Jadi itulah teladan yang harus kita ikut di dalam Kristus. Jangan sampai emosi atau egois yang menguasai diri kita sehingga membuat diri kita kacau. Oleh sebab itu, ubahlah cara pikir kita. Untuk mengubahnya adalah milikilah cara pikir Kristus dan milikilah kehendak Kristus. Karena pikiran itulah pusat dan kendali untuk menggerakkan seluruh tubuh kita. Kalau pikiran kita Kristus, maka kendalinya adalah Kristus. Jadi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai kesimpulannya, menghadapi masa-masa yang sukar adalah fakta yang tidak dapat dihindari oleh setiap orang, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Semua yang dialaminya sama, tidak ada yang berbeza. Masalah, pergumulan, rintangan, cabaran, persoalan, semuanya sama. Tetapi kalau kita memiliki cara pikir Kristus, kita punya berbeza. Karena di dalam Kristus kita memiliki pengharapan yang pasti. Kita memandang dan melihat situasi, keadaan yang datang di dalam kehidupan kita yang sukar tidak membuat kita stres, tidak membuat kita tidak selesa, sampai membuat kita gila. Tetapi di ujung sana ada pengharapan, ada kepastian di dalam Tuhan. Dan itulah iman. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran Tuhan. Percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena dengan percaya Tuhan sungguh-sungguh, kita memiliki pengharapan dan kepastian di dalam Tuhan. Sehingga kita sentiasa memiliki damai sejahtera Allah dalam kehidupan kita. Jadi saudara, hanya sampai sini firman Tuhan yang kita belajar atau gali pada hari ini. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini, mari kita menutupnya dengan doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas segala kesempatan, atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami, yang selalu memberikan makna di dalam kehidupan kami, sehingga kami mengerti daripada tujuan hidup kami. Terima kasih Tuhan
atas segala kemurahan-Mu dalam hidup ini. Dan sebentar tadi kami telah belajar daripada kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami memikirkan segala sesuatu seperti mana yang Tuhan ingin kami pikirkan. Dan ajarlah kami memandang sesuatu itu dengan tenang, supaya kami tidak cepat mengambil keputusan. Karena ketika kami emosi, ketika kami tidak dapat menguasai diri, kami tidak dapat mengambil keputusan dengan baik. Oleh sebab itu kami minta supaya Engkau memberikan kami penguasaan diri, supaya kami dapat hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran, sehingga hidup kami dapat berbuah dan menjadi saksi-Mu di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.